Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Online. Yuk belajar. Pada video kali ini masih sama dengan video sebelum-sebelumnya, kita masih membahas latihan soal untuk materi Analysis of Variance atau yang bisa disingkat dengan ANOVA untuk mata kuliah pengantar sains data. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kita bahas dulu sistematika untuk ANOVA ini. Karena ini perlu dilakukan secara runtut ketika kita mengerjakan soal-soal ANOVA. Yang pertama, kita definisikan tujuannya dulu. Untuk apa kita melakukan uji ANOVA ini, gitu. Kemudian, dilanjutkan dengan penentuan hipotesis nol dan alternatif, yaitu yang biasa kita sebut sebagai H0 dan H1. Kemudian, dilanjutkan dengan penentuan taraf signifikansi. Biasanya sudah diberikan di soal, tinggal kita pindahkan saja informasinya. Keempat, kita menghitung statistik uji dengan data-data yang diberikan di soal. Setelah itu, baru deh kita bisa menentukan titik kritis atau daerah penolakannya dengan menggunakan tabel statistik, khususnya untuk tabel distribusi F. Kemudian baru kita menentukan keputusan, apakah kita menolak H0 atau gagal menolak H0. Terakhir, sebagai penutup, kita berikan kesimpulan, yaitu isinya interpretasi dari hasil uji kita yang kita lakukan. Nah, di sini ada studi kasus untuk yang kalau misalnya kita lihat dari tabelnya ini, ukuran sampelnya ini berbeda untuk tiap kelompoknya. Nah, jadi untuk ANOVA sendiri itu bisa dilakukan untuk ukuran sampel yang sama untuk setiap kelompok, ataupun yang berbeda juga bisa. Kalau misalnya teman-teman ingin melihat yang ukuran sampel yang sama, bisa cek video-video sebelumnya di bagian 1 dan di bagian 3. Untuk studi kasus kali ini, ada sebuah studi dilakukan untuk mengukur laju sorpsi, baik absorpsi maupun adsorpsi dari 3 jenis pelarut kimia organik yang berbeda. Pelarut-pelarut ini umumnya digunakan untuk membersihkan komponen logam fabrikasi industri dan berpotensi menjadi limbah berbahaya. Sampel independen dari masing-masing jenis pelarut telah diuji, dan laju sorpsi dicatat dalam persentase mol. Data hasil pengamatan disajikan pada tabel tertera. Nih, jadi ada untuk aromatics gitu ya. Untuk ada yang kedua tuh alkanes atau yang ketiga itu juga esters. Jadi masing-masing ini ukuran sampelnya berbeda ya. Kalau aromatics ini berarti ada 9, chloroalkanes itu ada 8, dan ester ini ada 15 paling banyak. Nah, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata laju sorpsi di antara ketiga jenis pelarut tersebut? Gunakan taraf signifikansi 1% untuk menarik kesimpulan Anda. Di sini kita akan melakukan ANOVA. Nah, tambahannya tadi ya, ini berarti N1-nya 9, N2-nya 8, N3-nya 15, dan ukuran sampel keseluruhannya adalah 32, yaitu N besarnya. Pertama, kita tentukan dulu tujuannya kita melakukan ANOVA. Jadi akan dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata laju sorpsi di antara ketiga jenis pelarut tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan hipotesis. Untuk H0-nya ini mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Artinya apa? Artinya tiga jenis eh, pelarut kimiawi tadi itu tidak memberikan perbedaan. Artinya sama-sama aja gitu laju sorpsinya. Sedangkan untuk H1-nya itu setidaknya terdapat dua rata-rata yang berbeda. Jadi di sini harus selalu pakai kata setidaknya. Minimal ada dua rata-rata yang berbeda. Jadi setidaknya ada dua jenis pelarut yang memberikan laju sorpsi yang berbeda aja gitu. Dan ini penulisan hipotesis ini untuk akan selalu sama untuk setiap melakukan ANOVA. Jadi H0 itu selalu sama, sedangkan H1-nya setidaknya ada dua yang berbeda gitu. Ingat ya teman-teman untuk selalu pakai ini ketika melakukan ANOVA. Kemudian lanjutkan taraf signifikansi yang tadi diberikan di soal, yaitu alfa sama dengan 0,01. Sebelum kita menghitung statistik uji, kita hitung dulu nih jumlahan kelompok yang di sini adalah konteksnya jenis pelarut ya dalam eh, dan jumlah keseluruhannya. Jadi untuk aromatics yaitu kita sebut sebagai Y1 dot itu 1,6 ditambah 0,95 terus ditambah 1,05. Jadi ada 9 ya. Observasinya itu totalnya 8,48. Untuk chloroalkanes yaitu Y2 dot gitu ya 1,58 ditambah 1,12 sampai yang terakhir tuh 0,43 itu sama dengan 8,05.
Terakhir untuk esters, itu Y3 dot, itu adalah 0,29 tambah 0,43, dan yang terakhir itu adalah 0,60. Tadi ada 15 observasi untuk ester ini, dan totalnya itu adalah 4,95. Sedangkan untuk jumlah keseluruhannya, kita sebut sebagai Y dot dot, itu adalah 8,48 ditambah 8,05 ditambah 4,95. Hasilnya adalah 21,48. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan jumlah kuadrat total atau disebut sebagai JKT, jumlah kuadrat perlakuan JKP, dan jumlah kuadrat galat itu JKG. Ini kesalahan penulisan sedikit, harusnya JKG. Catatan sedikit, untuk jumlah kuadrat ini biasanya juga ditulis dalam bahasa Inggris. Seperti JKT itu bisa ditulis sebagai SST atau Sum of Squares Total. JKP itu bisa ditulis sebagai SSM atau Sum of Square Model. Sedangkan JKG itu bisa ditulis SSR atau Sum of Square Residual. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan boleh pakai bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya. Bebas, yang penting konsisten saja. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Untuk JKT ini rumusnya adalah sumasi dari I sama dengan 1 sampai K, kemudian sumasi J sama dengan 1 sampai N, YIJ kuadrat min Y dot dot kuadrat per N besar. Jadi K itu apa? Pertama, K itu adalah jumlah kelompoknya ada berapa. Tadi konteksnya di sini berarti jumlah pelarutnya ada berapa, yaitu ada 3. Kemudian untuk N kecil adalah apa? N kecil adalah ukuran sampel masing-masing kelompok. Tadi kan kalau eh, aromatics itu ada 9, chloroalkanes ada 8, ester ada 15. Kemudian untuk YIJ itu apa? YIJ adalah data-data yang diberikan di awal tadi di masing-masing kelompok itu. Yang ada 1, sekian, 2, sekian, dan seterusnya. Dan itu kita kuadratkan, baru kita jumlahkan keseluruhannya dari awal sampai akhir gitu ya. Berarti tadi ada 32. Kemudian Y dot dot itu apa? Y dot dot itu adalah jumlahan tadi yang keseluruhan, yaitu 21,48, kemudian kita kuadratkan. Sedangkan untuk N besar itu adalah ukuran sampel keseluruhannya, yaitu 32. Dan hasilnya JKT-nya itu adalah 5,2608. Lanjut ke JKP. JKP ini adalah sumasi dari I sama dengan 1 sampai K, yaitu YI dot kuadrat per NI dikurang Y dot dot kuadrat per N besar. Di sini tadi kan kita sudah menghitung ya masing-masing kelompok jumlahan itu berapa. Jadi kelompok aromatics itu 8,48 dikuadratkan, kemudian chloralkanes 8,05 dan ester itu 4,95. Itu dikuadratkan dibagi dengan ukuran sampelnya masing-masing. Aromatics itu 9, chloralkanes itu 8, dan ester itu 15. Kemudian belakangnya Y dot dot kuadrat per N besar itu sama aja kayak yang di atas ini, 21,8 kuadrat per 32. Jadi JKP-nya itu hasilnya adalah 3,3054. Terakhir untuk JKG, ini perhitungan paling gampang. Tinggal JKT dikurang JKP. 5,2608 dikurang 3,3054. Sama dengan 1,9554. Lanjut, jadi setelah itu kita baru bisa menyajikan tabel ANOVA nih teman-teman. Ini tabel yang harus selalu disajikan ketika mengerjakan soal-soal ANOVA. Nah, cara buatnya gimana? Pertama, kolom pertama diisi dengan sumber variasi, kolom kedua diisi dengan derajat kebebasan, kolom ketiga diisi dengan jumlah kuadrat, kolom keempat diisi dengan rataan kuadrat, dan kolom kelima diisi dengan F hitung. F hitung adalah statistik uji kita. Kemudian untuk baris pertama kita isi dengan perlakuan, baris kedua kita isi dengan galat, dan baris ketiga kita isi dengan total. Pertama kita menghitung dulu derajat kebebasannya. Derajat kebebasan perlakuan itu rumusnya adalah K-1. Tadi K-nya ada 3, karena ada 3 pelarut, jadinya 3-1 sama dengan 2. Untuk derajat bebas galat, itu adalah N besar kurang K. N besar tadi adalah ukuran sampel keseluruhan, yaitu 32, dikurang 3 sama dengan 29. Totalnya itu adalah N besar dikurang 1, yaitu 32 dikurang 1 sama dengan 31. Kemudian untuk jumlah kuadrat tadi kita sudah menghitung, jadi tinggal kita pindahkan saja ke dalam tabel ini. Jumlah kuadrat perlakuan itu 3,3054, jumlah kuadrat galat itu adalah 1,9554, dan jumlah kuadrat total itu adalah 5,2608. Kemudian untuk rataan kuadrat itu tinggal kita membagi jumlah kuadrat dengan derajat kebebasan. Jadi misal ini
rataan kuadrat perlakuan itu 3,3054 dibagi 2, yaitu 1,6527. Untuk rataan kuadrat Galat itu 1,9554 dibagi dengan 29 sama dengan 0,0674. Sedangkan untuk total ini kita tidak perlu hitung, jadi biarkan sel ini kosong. Lanjut, untuk F hitung, kita menghitungnya caranya adalah membagi rataan kuadrat perlakuan dengan rataan kuadrat Galat. Jadi 1,6527 dibagi 0,0674. Hasilnya adalah 2,24,5. Dan itu adalah statistik uji kita yang akan kita gunakan untuk penentuan keputusan. Statistik uji udah dapat, tinggal kita menentukan daerah penolakan. Daerah penolakan itu pertama kita butuh informasi V1. V1 adalah derajat bebas perlakuan. Jadi kita pilih 2 nih, pilih. V2 itu adalah derajat bebas Galat. Jadi 29. Kemudian untuk alfanya tadi sudah ditentukan yaitu 0,01 atau 1%. Dari tabel statistik didapat titik kritisnya itu 5,42. Nah, gimana cara bacanya? Di sini, teman-teman. Jadi ini adalah tabel F, distribusi F. Pertama kita fokus dulu ke alfanya. Alfanya itu kan 0,01 ya. Jadi pastikan yang ada di atas sini itu adalah 0,01, bukan 0,05. Kemudian untuk V1-nya tadi adalah 2, jadi kita fokus ke kolom yang ini. Dan V2-nya adalah 29. Jadi kita fokus ke baris yang ini, kita cari titik pertemuannya. Yaitu adalah 5,42. Jadi sesuai nih dengan pengerjaan yang ini. Kemudian untuk aturan keputusannya, kita akan menolak H0 jika F hitungnya ini lebih besar dari titik kritis. Nah, karena tadi F hitungnya ini cukup besar ya, statistik uji kita itu 24,5, yang lebih besar dari 5,42, artinya sudah pasti H0 itu ditolak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dengan taraf signifikansi 1%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan rata-ratanya itu berbeda. Artinya apa? Ketiga jenis pelarut itu memberikan pengaruh rata-rata laju sorpsi yang berbeda. Begitu, teman-teman. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.